Pemirsa, tim kuasa keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dari Peradi kembali mengungkap kejanggalan dalam pemeriksaan. Salah satunya pemeriksaan terpidana Sudirman di Polda Jawa Barat sejak 22 Juni lalu. Dan kita akan membahasnya bersama dengan Nikolai Aprilindo, salah satu kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina dari Peradi. Baik, Pak Nikolai, apa kabar, Ya. Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Baik, Pak, langsung kita ke pertanyaan pertama ya, Pak. Baik, Ya. kejanggalan apa sih kira-kira yang ditemukan Anda dalam pemeriksaan ulang terhadap terpidana kasus Vina? Ya, baik. Saya mau katakan di sini bahwa beberapa fakta kami dapatkan yang terbaru adalah bahwa ternyata para terpidana itu ketika diperiksa, baik di Polsek, Polres, itu sudah diperiksa di bawah sumpah. Jadi BAP-nya BAP di bawah sumpah. Itu pertama. Yang kedua, ketika dibawa ke Polda, kemudian diperiksa di Polda, namun ketika kasus itu dinaikkan ke P21, itu berkas yang dipakai itu adalah berkas yang dari Polres, bukan dari Polda. Nah, ini. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan bahwa di dalam pasal 162 ayat 1 KUHP maupun pasal 242 ayat 2 KUHP, saksi tidak boleh disumpah di dalam penyidikan atau pembuatan BAP saksi. Dan perbuatan itu perbuatan melawan hukum. Sehingga keterangan yang diberikan di BAP di bawah sumpah itu adalah cacat hukum dan bisa batal demi hukum. Karena keterangan yang dipakai itu di depan persidangan dan harus disumpah di depan hakim di muka persidangan, bukan di depan penyidik. Ini tindakan yang konyol dan sangat-sangat konyol bagi saya. Karena meminta seseorang bersumpah di depan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan dimuat dalam BAP, itu satu tindakan yang betul-betul sangat menyalahi KUHP, aturan-aturan KUHP. Itu ya. Dan yang kami sampaikan juga bahwa AF dan Dede yang dijadikan saksi yang memberatkan ketujuh terpidana dan disumpah dalam pengambilan BAP-nya, itu tidak pernah dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan. Jadi BAP-nya itu hanya dibacakan dengan alasan sudah disumpah. Ini sangat tidak boleh ini sangat menyalahi aturan hukum acara persidangan. Apapun alasannya. Jadi itu salah satu tindakan yang sangat-sangat fatal. Dan itu harusnya batal demi hukum semua dakwaan yang berdasarkan BAP di bawah sumpah itu. Dan yang kami perlu sampaikan juga bahwa klien kami, ibunda dari Sudirman maupun bapaknya dan keluarganya, itu mengeluhkan bahwa anak mereka di Sudirman ini, itu tanggal 22 Juni itu dibon oleh Polda Jabar katanya untuk tes psikologi. Tapi sampai sekarang tidak pernah dikembalikan ke lapas tempat di mana ia ditahan. Sedangkan status dia itu sebagai narapidana, sebagai napi, sebagai warga binaan dari lapas. Status dia bukan tersangka, bukan tahanan polisi atau tahanan kejaksaan. Dia adalah napi yang sudah merupakan warga binaan lapas. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, itu ketika seseorang dalam satu perkara yang lain dibon atau dipinjam untuk diambil keterangannya di kepolisian atau di tempat lain, itu dalam waktu 2 kali 24 jam sudah harus dikembalikan ke lapas. Tidak boleh ditahan lama-lama di sana, apalagi keluarganya, orang tuanya, penasehat hukum dari keluarganya tidak boleh bertemu. Dan untuk bertemu pun harus meminta izin dari Direskrimum. Apa kaitannya Direskrimum memberikan izin bagi Sudirman yang seorang napi, warga binaan dari lapas. Sedangkan izin bertemu itu adalah hak dan wewenang dari Kalapas, bukan dari Direskrimum. Adapun kalau Kalapas pun harus minta juga bisa dari Dirjen Lapas. Baik. Nah,
kemarin kami dapatkan informasi bahwa penyidik tidak memberikan izin bagi keluarga orang tua dari Sudirman bertemu dengan Sudirman karena katanya, ini baru katanya ya, ada surat dari menteri kepada Polda. Sedangkan surat itu pun tidak pernah diberitahu kepada orang tua, kepada kuasa hukum, bahwa apakah isi surat itu. Nah, ini menjadi satu kejanggalan-kejanggalan. Jadi di sini saya melihat ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi untuk menutupi hal-hal lain. Jadi kebohongan yang satu dibuat dengan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang selanjutnya. Ini terjadi. Nah, sekarang dikembangkan lagi masalah obstruction of justice, perintangan penyidikan. Dan pelapornya pun tidak pernah diungkap siapa pelapornya. Seakan-akan kasus ini mau dialihkan. Jadi dialihkan isunya dari dari apa namanya penyalahgunaan kewenangan atau dari ketidakberesan dari penyidikan dari awal dari 2016 sampai dengan saat ini dalam kasus Peggy ini mau dialihkan menjadi obstruction of justice pada saat 2016. Ini pengalihan isu bagi saya. Baik. Sudah tidak benar ini. Baik, Pak Nikolai. Ini sudah sangat-sangat betul apa namanya itu satu tindakan yang mereka ini sudah insubordinasi pada perintah Presiden. Pak Nikolai. Bentar, saya selesaikan. Ini penyidik dari Polda Jabar sudah insubordinasi atau membangkang perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membuka kasus ini secara terang benderang dan perintah dari Kapolri, Wakapolri, Menkumham untuk membuka kasus ini secara terang benderang, secara transparan. Ini insubordinasi saya melihat ini. Mereka sudah membangkang perintah atasan-atasan mereka. Ada apa ini? Apakah ini suatu pembusukan terhadap perintah atasannya yaitu Kapolri atau bagaimana? Harusnya mereka tuh terang benderang harus menuruti satu komando, perintah dari Presiden kepada Kapolri, juga permintaan dari Menkumham untuk membuka secara terang benderang dan membuka akses bagi terungkapnya kasus ini secara terang benderang. Begitu, Mas. Oke, baik Pak. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa saat ini Sudirman masih melakukan pemeriksaan di Polda Jawa Barat, belum dikembalikan lagi ke lapas, artinya sudah berapa lama dan apa upaya dari pihak Pradi sendiri untuk melakukan negosiasi mungkin dari pihak Kepoldanya? Kemarin saya itu mencoba untuk menghubungi kuasa penasihat hukum dari Sudirman yang ditunjuk. Jadi waktu itu Sudirman menggunakan kuasa hukum Bu Titin. Tapi kemudian diganti dengan kuasa hukum yang lain. Saya berusaha menghubungi itu dan dia mengatakan bahwa dia sedang mengupayakan untuk hari Jumat besok ini Sudirman dapat bertemu dengan orang tuanya dan itu hanya dibatasi dengan 2 orang, ayah dan ibunya saja. Dan itu harus seizin dari Dirreskrimum. Nah, pertanyaan saya, status Sudirman ini napi, warga binaan lapas, pemasyarakatan. Dia bukan tersangka dan tidak ada kewenangan Dirreskrimum untuk menahan. Apalagi harus mendapatkan izin dari Dirreskrimum. Ini adalah kewenangan dari Kalapas, Dirjen Lapas atau Kumham. Karena sudah menjadi warga binaan. Ini tidak benar ini. Kasihan orang tuanya, keluarganya mau menjenguk melihat anaknya. Gitu. Jadi ini suatu tindakan-tindakan yang betul-betul insubordinasi dari perintah atasan, dari Kapolri, dari Presiden, dari Menteri Kumham. Saya kira itu Mas. Dan sampai sekarang belum dikembalikan juga ke lapas. Bahkan kuasa hukum dari keluarga Sudirman pun ingin bertemu, itu tidak bisa sampai dengan sekarang. Nah, kuasa hukum di bawah pimpinan yang di Jawa Barat, di bawah pimpinan Dr. Ruli Panggabean, sampai saat ini masih berusaha untuk bisa bertemu dengan Sudirman dan membawa kedua orang tua Sudirman atau keluarga Sudirman bertemu dengan Sudirman. Jangan sampai Sudirman itu disembunyikan dan diperlakukan sedemikian rupa, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu dengan Sudirman, siapa yang akan bertanggung jawab? Dan ini harusnya LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban,
itu harus bertindak dengan cara-cara perilaku-perilaku seperti ini. Pon napi kemudian dijadikan saksi untuk perkara yang lain, tapi tidak segera dikembalikan ke lapas. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 itu hanya memberikan waktu 2 kali 24 jam, tidak selama ini. Ini harus diperhatikan oleh penyidik Polda Jabar. Saya kira itu, Mas. Oke, baik Pak. Kira-kira apabila nantinya pihak Peradi akan mengupayakan untuk pengembalian dari Sudirman kembali ke lapas, kira-kira apabila tidak diperkenankan juga, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Peradi? Kami akan membawa masalah ini karena hukum. Dan juga kami akan meminta penegasan dari Kapolri, dari Menteri Kumham, yang katanya Menteri Kumham ada memberikan surat kepada Polda Jabar. Nah, surat itu surat apa? Dan bila perlu kami akan mengadukan ini atau membawakan masalah ini ke Polhukam, supaya Polhukam memanggil Kapolri, Kapolda juga. Dan kami juga akan mengupayakan ini masuk ke Komisi 3. Ini sudah namanya pelanggaran hak asasi manusia berat. Baik. Ini cara seperti ini. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nicholas Aprilindo atas waktunya bersama kami, dan semoga kasus ini bisa segera terungkap secepat mungkin, maksud kami. Baik. Ya, kami berharap begitu juga, dan kami berharap ada keterbukaan dari kepolisian Polda Jabar, dan mereka punya hati nurani lah. Stoplah melakukan hal-hal yang insubordinasi atau hal-hal yang istilahnya tuh menyembunyikan sesuatu, menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Itu stoplah untuk itu. Kita mulai lagi dengan sesuatu yang transparan. Saya kira itu. Baik Pak Nicholas, terima kasih banyak atas waktu Anda bergabung bersama kami. Baik, terima kasih.